Beredar video aksi meresahkan Agus Buntung goda perempuan di jalan. Beredar video memperlihatkan tingkah IWAS atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan M. Taram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun @imyourfuturewith berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Masih belum selesai, warga Twitter, X, kembali digemparkan dengan foto Agus bersama seorang perempuan. Dalam foto terlihat, ia duduk di tangga depan bangunan Taman Baca Sangkareang, Mataram. Memakai jaket putih, Agus tampak sedang berbicara dengan perempuan berhijab abu-abu. Foto ini diunggah oleh akun X @akusukasklipper pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, malam. Hingga kini, foto tersebut telah disukai 3000 akun dan dibagikan lebih dari 200 kali. Rayuan manis Agus Buntung pada wanita terekam, usai percaya diajak ke homestay. Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. Kakak cantik jangan mau merusak diri, saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan, katanya. Saya tidak suka orang lemah, lap air mata itu. Nanti seperti apa muka kamu, tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa salat karena terhalang dosa. Kakak bersih, sampai kakak salat pun tidak bisa karena ada ganjalan, kata Agus Buntung. Perjuangan kakak kan hanya hidup sendiri, berjuang sendiri. Benar gak, nekat karena hal sepele. Kakak mau nekat, bisa gak aku minta kakak jangan nekat? Bertobatlah, katanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut. Nyawa saya kasih ke kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini, kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya modus sama cowok lain? Buktinya dia ngerusak kamu, kata Agus Buntung. Seperti pada pembelaannya sebelumnya, Agus Buntung juga berdalih dengan kekurangan fisiknya dia tak akan mungkin melakukan pelecehan. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mamak, saya tidak sama dengan cowok-cowok lain karena cowok itu hanya manfaatin kamu, kata Agus Buntung. Agus Buntung lalu kembali menekankan soal sikap wanita itu. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi. Kalau kamu mau berubah saya akan tetap di sini dengan ngasih tahu gimana cara kesuksesan kamu, kata Agus Buntung. Beruntungnya menurut Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat wanita itu tidak termakan rayuan Agus Buntung. Wanita tersebut cerdik merekam aksi Agus Buntung. Ternyata ada saksi yang pernah hampir mengalami hal sama dan ini sudah berita acara pemeriksaan. Saat perkenalan merekam, korbannya, direkamlah ada kalimat manipulatif. Rekaman sudah diserahkan ke kita, katanya. Menurutnya modus Agus Buntung memang demikian. Memanfaatkan perempuan atau korban memanipulasi dengan kalimat yang hampir sama. Kamu perlu pencerahan, perlu dimandikan masih kotor. Seolah pelaku punya kemampuan untuk bisa menyadarkan kesalahan korban, katanya. Rekaman Agus Buntung pun kini tengah diperiksa. Kita akan angkat rekaman lewat IT di Krimsus, katanya. Beredar video Agus Buntung joget sambil mabuk, ternyata sering gadai motor untuk beli miras. Beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB.
Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam. Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Wisnu Pradipta mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. Di tim kami ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita ketahui Agus sering gadai motor untuk minum atau hal lain, kata Wisnu. Ia bercerita Agus Buntung memang memiliki kemampuan bicara yang cukup bagus. Bahkan awalnya Wisnu membayangkan bisa mengarahkan Agus Buntung menjadi motivator. Kalau masalah bicara pertama kali saya kenal Agus itu membuat saya ingin melihat dia menjadi motivator. Karena pekerjaan paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Bicaranya Agus ini sangat luar biasa. Percaya dirinya menjadi daya tarik tersendiri, kata Wisnu. Menurutnya Agus Buntung selalu memiliki argumentasi yang masuk akal. Cara membantah argumentasi kita dia lebih masuk akal kalau kita bicara langsung. Apa yang kita sampaikan argumentasinya lebih ngena. Bicara adik kita satu ini luar biasa, katanya. Hal ini sejurus seperti yang diutarakan Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat. Kata Syarif, Agus Buntung melakukan pelecehan seksual pada wanita yang datang sendiri ke Taman Udayana Mataram. Ia kemudian mendatangi lalu mengajak berbincang. Kadang Agus Buntung juga menjual kesedihan dengan membicarakan tentang kekurangan fisiknya. Setelah berhasil mengorek masa lalu atau rahasia, Agus pun mengancam wanita tersebut. Disitulah pelaku melancarkan aksinya sehingga korban terikat, katanya. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemenpa, Ratna Susianawati mengungkap sampai dengan saat ini sudah ada 10 wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan Agus Buntung. Hasil klarifikasi menunjukkan 10 korban perempuan dewasa dan 3 anak menjadi sasaran pelaku, katanya. Terungkap tabiat asli Agus Buntung, ternyata bukan kali pertama buat ulah. Ternyata kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi bukanlah ulah pertama yang dibuat IWAS alias Agus Buntung, 21. Tak sepolos kelihatannya, kelakuan Agus Buntung ternyata sudah berkali-kali membuat orang resah. Belakangan, kasus yang menjerat Agus Buntung itu juga disorot pihak kampus tempat Agus menimba ilmu. Seorang dosen yang jadi pembimbing Agus Buntung mengurai cerita mengejutkan soal perangai buruk Agus. Ternyata selama ini Agus kerap membuat pihak kampus resah dengan ulahnya. Karenanya dosen pembimbing akademik, PA, bernama Imaderia Taurisia Armayani tak heran jika Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan oleh Polda NTB. Tak hanya dosen, pemilik homestay juga memberikan kesaksian mengejutkan. Ia mengungkap kelakuan Agus Buntung di homestay-nya yang ternyata sudah dilakukan berkali-kali. Dilansir tribunnewsbogor.com dari laman kompas.com, Agus Buntung rupanya pernah memfitnah sang dosen. Imaderia mengaku pernah didatangi pihak dinas sosial karena dilaporkan oleh Agus Buntung. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA dianggapnya, Agus tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, ujar Imaderia. Fakta sebenarnya yang terjadi adalah Imaderia meminta agar Agus membayar uang kuliah tepat waktu. Diungkap sang dosen, Agus sejatinya adalah penerima beasiswa KIPKA dari pemerintah. Tiap tahun Agus mendapatkan uang beasiswa sebesar 13 juta rupiah, sementara biaya UK-nya hanya 900 rupiah ribu per semester. Namun Agus tak kunjung membayar UKT tepat waktu. Karenanya, Imaderia pun membantu Agus dengan cara membuka sistem pembayaran yang sudah ditutup, tapi Agus masih diberi kesempatan. Tapi rupanya, niat baik Imaderia itu disia-siakan Agus. Saya telepon ibunya, Agus, selama 3 hari waktu itu. Ternyata tidak ada upaya dari Agus maupun ibunya untuk membayar, imbuh Imaderia. Lantaran hal tersebut, Imaderia tak menggubris saat Agus kembali minta keringanan untuk membayar UKT. Imaderia juga ogah meminjami uang kepada Agus karena pembayaran UKT sudah tidak bisa lagi dilakukan. Gara-gara hal itu, Agus pun tidak lagi menerima beasiswa KIPKA sehingga harus membayar UKT dari biaya sendiri. Hal tersebut yang membuat Agus mengadukan dosennya kepada dinas sosial. Tak cuma berkonflik soal UKT,
Agus juga kerap berbohong perihal absensi kehadiran. Diceritakan oleh Ria, Agus sebenarnya tidak pernah masuk kelas di awal perkuliahan. Tapi di absensinya, Agus tercatat hadir di sebuah mata kuliah. Atas semua tingkah meresahkan Agus tersebut, I Maderia sebagai dosen tak heran lagi jika mahasiswanya itu kini terjerat kasus hukum. Hingga kini pihak kampus masih berdiskusi guna penindakan terhadap Agus yang telah berstatus sebagai tersangka.